air kopi. Air kopi, saya tanya ibu, air kopi ini aslinya gimana sih bu? Air biasa kan? Nah, kemudian dimasakin, kemudian dicampuri dalamnya apa? Kopi dan gula. Kopi dan gula. Ketika sudah campuri kopi dan gula, apakah dia termasuk air mutlak lagi? Tidak, karena dia sudah tercampur kopi dan gula. Pertanyaannya, apakah mungkin warna kopi ini bisa dipisahkan dari air ini? Tidak bisa. Apakah mungkin rasa gula yang ada dalam air ini bisa dipisahkan dari air ini? Itu yang disebut dengan al-idhofah al-lazimah, tambahan yang tidak mungkin dipisahkan dari air ini. Maka sesuatu tambahan yang tidak mungkin terpisahkan dari air ini, maka dia tidak termasuk air mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, sebelum kita mulai kajian kita Fathul Qarib, kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syairillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, amin. Pada minggu yang lalu kita telah membahas jenis-jenis air ya, dari air hujan sampai ke air dingin atau air es. Pada hari ini kita lanjutkan lagi ke pembagian air menurut para ulama fikih. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, beliau mengatakan, summal miyah tanqasimu ala arba'ati aqsam. Kemudian macam-macam air itu dibagi ke dalam 4 bagian. Jadi air menurut para ulama fikih itu dibagi ke dalam 4 pembagian. Apa saja dari 4 itu? Yang pertama, ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairil mahkruhun isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq. Air yang pertama itu adalah air yang suci. Diri air itu suci, kondisi air itu suci, mutahhirun li ghairi, dapat menyucikan yang lain. Jadi dapat digunakan untuk berwudu, dapat digunakan untuk mandi, baik dapat juga digunakan untuk menyuci ya. Ghairul makruhun isti'maluhu, tidak makruh itu digunakan. Jadi air yang suci dapat menyucikan yang lain, tidak makruh digunakan, disebut dengan air mutlak.
Ya, air mutlak. Pertemuan sebelumnya kan kita bahas air-air kemarin itu, air hujan, air sumur, air sungai, sampai ke air es, air salju. Jadi 7 macam air yang kita bahas kemarin itu termasuk dalam kategori air mutlak. Artinya sesuai dengan awal penciptaannya itu tidak berubah. Dia tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala membuat sungai, kemudian sungai ini dia terpenuh, kemudian pada akhirnya sungai ini dia jernih. Sesuai dengan penciptaan, air itu adalah air mutlak. Ibu misalnya suatu ketika turun es, hujan es, maka muncul banyaklah es di sekitar rumah ibu. Bahkan di dalam ember-ember ibu yang disiapkan untuk menimba air sini, maka sesungguhnya air es itu adalah air es yang asli penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun air hujan ketika dia turun, ditimba air hujan ini kemudian kita gunakan untuk menyuci, untuk mandi. Maka air hujan ini adalah air yang memang sesuai awal penciptaannya Allah, tidak dirubah oleh Allah. Maka semua air itu, yang 7 air yang kita bahas kemarin itu termasuk dalam kategori air mutlak. Artinya air mutlak itu belum tercampuri, belum ternodai oleh sedikit pun dari campuran yang lain. Seperti dinodai dengan misalnya warna, dimasukkan soda di dalamnya. Kan ada air es, tapi di dalamnya itu kan campurkan dengan apa? Pewarna. Maka itu lagi bukan lagi dijadikan, bukan lagi air mutlak itu. Tapi kalau dia dalam bentuk es masih disebut dengan air mutlak. Tuh. Jadi al-qaidul lazim, batasannya itu adalah batasan yang dimana dia tidak terlepas dari yang lainnya. Jadi ada 2 jenis itu tuh. Ada namanya air mutlak itu di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu disebutkan wal 'ari 'anil quyut wal idhafah al-lazimah. Air mutlak itu adalah air yang terbebas dari segala bentuk ikatan. Kemudian yang kedua, wal idhafah al-lazimah, tambahan, di mana tambahan ini yang mungkin tidak bisa terlepaskan dari air itu sendiri. Contoh Bu, di dalam Al-Quran disebutkan apa? Min ma'in mahin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan min ma'in mahin, dari air yang hina. Yang dimaksudkan dengan air yang hina di sini adalah air mani. Maka air mani itu tidak termasuk bagian daripada air mutlak, karena dia terikat dengan kehinaannya. Dia terikat dengan kehinaannya. Begitu juga ada al-idhafah al-lazimah, tambahan yang tidak mungkin terlepas dari air itu sendiri. Contoh, air bunga. Asalnya kan tadi dari air. Kemudian ditambah dengan bunga ke dalamnya. Asalnya tadi dari air. Ibu tambah bunga ke dalamnya, maka air ini akan menjadi air bunga. Bisa saja air itu tadi dia air mutlak, dia belum tercampuri apa-apa. Karena tambah bunga di dalamnya, maka air ini dia berubah, satu warnanya berubah, yang kedua itu wanginya itu berubah. Itu yang disebut dengan tambahan yang tidak mungkin terpisahkan dari air itu. Air kopi. Air kopi, saya tanya ibu, air kopi ini aslinya gimana sih bu? Air biasa kan? Iya. Nah, kemudian dimasakin, kemudian dicampur di dalamnya apa? Kopi dan gula. Kopi dan gula. Ketika sudah campuri kopi dan gula, apakah dia termasuk
air mutlak lagi? Tidak. Karena dia sudah tercampur kopi dan gula. Pertanyaannya, apakah mungkin warna kopi ini bisa dipisahkan dari air ini? Tidak bisa. Apakah mungkin rasa gula yang ada dalam air ini bisa dipisahkan dari air ini? Itu yang disebut dengan al-idhofah al-lazimah, tambahan yang tidak mungkin dipisahkan dari air ini. Maka sesuatu tambahan yang tidak mungkin terpisahkan dari air ini, maka dia tidak termasuk air mutlak. Gitu Bu. Paham kira-kira Bu ya? Paham? Tuh. Kemudian di sini dikatakan fala yadurul qaidul munfadhi. Ada al-idhofah al-lazimah, ada al-idhofah ghairul lazimah. Ada tambahan yang tidak mungkin terlepas dari air itu sendiri, tapi ada tambahan yang mungkin saja terlepas dari air itu sendiri. Contoh, Bu, Ibu ambil air di laut. Saya ingin tanya, air laut itu termasuk bersih atau tidak, Bu? Dapat digunakan untuk bersuci enggak? Berarti dia termasuk air mutlak. Sekarang Ibu ambil airnya. Pakai apa? Ambilnya pakai ember. Dibawa airnya itu ke rumah. Sampainya di rumah, Ibu simpan di dalam ember. Atau Ibu simpan di dalam bak. Saya ingin tanya, air ini apakah masih tetap air laut? Air ini apakah masih tetap air laut? Masih. Nah, contoh berikut. Di sini ada sumur semua setiap rumah? Ada. Ibu timba air dari apa namanya air dalam sumur itu? Air apa namanya air dalam sumur itu? Air dalam sumur itu namanya air sumur. Ya kan, Bu ya? Air sumur ini air sumur ini apakah termasuk air mutlak atau tidak? Air mutlak. Dapat digunakan untuk bersuci atau tidak? Dapat digunakan untuk bersuci. Sekarang Ibu timba airnya. Menggunakan timba, kemudian dituangkan di ember. Dari ember dibawa ke dalam rumah. Saya tanya, sampai dalam rumah itu apakah itu masih air sumur? Masih. Saya tanya nih, apakah dia berubah namanya atau tetap air sumur? Tetap air nah. Tetap air sumur. Bisa digunakan untuk mandi? Bisa digunakan untuk cuci? Nah, ini air yang model seperti air laut tadi yang Ibu timba, air sumur yang Ibu timba, atau air sungai yang tadi namanya adalah air sungai, Ibu timba kemudian dibawa ke rumah, maka di sini disebutkan al-idhofah ghairul lazimah, tambahan yang bisa terlepas dari air itu sendiri. Kalau dia air sungai itu air sumur itu pindah ke dalam rumah, maka dia tidak lagi disebut air sumur, dia tetap dirubah, dia sudah mungkin air apa? Air bak atau air ember. Dan kondisinya dia, keadaannya itu dapat digunakan untuk bersuci, dapat mengangkat hadas, dapat mengangkat apa? Hadas, dan dapat menghilangkan najis. Beda tadi dengan air kopi. Air kopi itu walaupun dipindah kemana-mana, antara warna kopi dengan air itu tidak bisa dipisahkan, Bu. Antara rasa gula pada air itu tidak bisa dipisahkan. Maka air kopi tadi, air teh, atau air apa lagi, air bunga, maka mereka itu tidak dikategorikan air mutlak. Tapi air sungai, air laut, air sumur, mereka dikategorikan air mutlak. Walaupun namanya air laut, tetap dia air mutlak. Walaupun dia namanya itu air sumur, tetap dia air mutlak. Walaupun namanya itu air sungai, tetap dia air mutlak. Karena air itu dapat mengangkat hadas dan dapat menghilangkan najis.